Assalamu alayka ya Sing tarik. Assalamu alaikum ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Ya Rasulullah. Raqat aynaya syauqan فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلم وبغار حراء تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Senang sekali saya Diki Sanjaya kembali dapat menyapa Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang disiarkan langsung dari Ciledug, Tangerang, Banten. Dan pada kesempatan kali ini Cahaya Hati Indonesia akan kedatangan beberapa guru besar, di antaranya ada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, ada Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, beserta guru-guru besar lainnya yang insya Allah akan berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah, bagi pemirsa yang ingin mengetahui informasi terbaru dari program Cahaya Hati Indonesia, silakan follow akun sosial media kami di Twitter @cahaya_inews, juga di Instagram @cahayahati_inews. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera mendengarkan tausiah pertama yang akan dibawakan oleh Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Alangkah indahnya perkumpulan ini. Perkumpulan yang mirip dengan perkumpulan surga insyaallah. Apa cirinya perkumpulan surga? Enggak ada kebencian di majelis tersebut. Enggak ada kedengkian di majelis tersebut. Itu ciri perkumpulan surga. Allah Ta'ala ketika memuji sifat-sifat ahli jannah, para penghuni surga, sifat mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kedengkian terhadap sesama. Enggak ada dengki, enggak ada benci kepada siapapun. Mereka bagaikan bersaudara, saling duduk bersama-sama dalam cinta, memandang satu sama lain dengan cinta, mengasihi, enggak ada benci kepada siapapun. Ini ajarannya siapa? Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi misinya itu misi cinta. Misinya Nabi misi evakuasi, bukan misi jurakin orang ke neraka. Misinya Nabi Muhammad misi rahmat, bukan misi laknat. Misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misi mendekatkan umat kepada Allah, bukan ngusir umat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Allah bilang kepada Nabi Daud, ya Daudu, man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, barang siapa yang mengembalikan hambaku yang kabur, hamba Allah kabur, menjauh, lari dari Allah, dikembalikan dekat kepada Allah, cinta lagi kepada Allah, maka yang punya andil mengembalikan hamba tersebut, aku tulis orang ini sebagai patriot, pahlawan, pejuang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi pejuang yang sejati. Pejuang bukan yang ngusir orang ke neraka, bukan. Pejuang itu yang menarik orang, yang nyelamatin orang dari neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini misinya Nabi Muhammad. Ini misinya para nabi-nabi, ini misinya para rasul, misi evakuasi. Sesungguhnya indahnya perkumpulan ini, nikmat, enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ada anak kecil dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu orang sahabat yang kelihatannya kuat, gagah, perkasa, jagoan. Dia bilang, ya Rasulullah, saya juga di rumah saya punya 9 orang, 10 orang kayak begini, anak kecil. Dari anak saya atau ponakan saya, enggak pernah saya cium mereka. Maka Nabi Muhammad bilang, wa ma amliku nafsi in kana Allah qad naza'a rahma an qalbik, man la yarham la yurham. Nabi bilang, bisa apa saya kalau Allah sudah mencabut rahmat dan kasih sayang dari dalam hatimu. Asal tahu aja, orang yang tidak menyayangi kepada sesama tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajar untuk penyayang. Siapa yang ngajarin kita? Ya Nabi Muhammad SAW. Itu guru umat, guru besar dari umat manusia. Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, dan sabda Nabi yang ini itu dikenal al-hadis al-musalsal bil awaliyah. Hadis yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Tiap perawi hadisnya dari guru-guru kita terus sampai ke atas, itu mereka bilang ini yang hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Si gurunya juga bilang ini hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Terus silsilah sampai ke atas, semuanya bilang ini yang pertama kami dengar. Apa ajaran pertama para ulama? Ajaran pertama para ulama kepada murid-muridnya, hadis Nabi Muhammad, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di bumi, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit akan sayang kepada kalian. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di bumi, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh beliau orang yang penyayang, yang penuh cinta. Sampai bukan sayangnya Nabi bukan aja kepada manusia, hewan pun merasakan kasih sayang Rasulullah.
Pernah sekali Nabi Muhammad SAW masuk ke sebuah perkebunan. Di situ di perkebunan itu tuh ada dikurung di kandang tuh, kandang unta. Nabi dengar suara gaduh dari balik pintu. Ini suara apa? Dia bilang unta kita lagi angot ya Rasulullah. Angot kenapa? Dia bilang nggak tahu, udah berapa hari ini dia angot. Akhirnya Nabi bilang buka, saya mau lihat. Maka begitu dibuka kandangnya, dia bilang ya Rasulullah, dia bakal nyerang siapapun. Dia bilang buka. Dibuka itu kandang, itu unta langsung berlari menghampiri Rasulullah SAW. Begitu menghampiri Nabi Muhammad, bukan menyerang. Itu unta langsung dia tundukkan moncongnya di kaki Nabi Muhammad. Kemudian bagian belakangnya dia tinggikan, persis kayak orang sujud. Sahabat sampai bilang, unta aja sujud sama Nabi Muhammad, kita lebih berhak untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Nabi bilang, la yambaghi li bashar an yasjuda li bashar. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia lain. Kalau saya memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya bakal perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Kalau begitu kata Nabi Muhammad. Tapi enggak boleh orang sujud kepada orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi dalam kejadian tersebut, unta itu dia bangkit mendekatkan moncongnya ke mulut Nabi Muhammad. Terus Nabi dekatkan, berbisik di telinga tuh unta. Udah gitu Nabi panggil, mana pemilik unta ini? Sini. Ini unta, rupanya dia komplain. Masya Allah. Komplain kenapa tuh unta? Ini unta rupanya ngambek, dia komplain, dia ngadu. Aduannya apa? Katanya unta ini, dia bilang bahwa dia selama ini dikasih makanan sedikit, dikasih pekerjaan banyak. Enggak imbang antara makanan sama kerjaan. Banyak dibebani pekerjaan, akan tetapi enggak dikasih makan yang mencukupi. Maka itu onta protes demo ontanya. Begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW bilang kepada tuh orang ini, onta protes. Maka orang tersebut bilang, ya Rasulullah, betul apa yang dikatakan unta ini. Memang saya tahu, saya teledor ngasih dia makan dan saya bebani dia dengan banyak pekerjaan. Dan mulai sekarang karena dia minta tolong kepada Nabi Muhammad, unta ini nggak perlu bekerja apa-apa, makan aja yang saya berikan. Begitu. Kenapa? Minta tolongnya benar melalui jalur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang ontanya syirik tuh. Ya, tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Nabi Sulaiman bilang, "Malila aral hudhudah." Kenapa saya nggak lihat burung hudhud? Mana dia? Begitu. Nggak lama datang hudhud. Saya datang bawa berita. Bawa berita apa? Masya Allah. Nggak taunya ini hudhud adalah seorang intelijen. Intelijen, detail, dengan fakta yang akurat. Membawa berita secara mendetail dan bisa beliau memberikan penyampaian, ini hudhud ini dia berikan penyampaian yang betul. Ya, bukan berita palsu, bukan berita hoax yang dia sampaikan. Saya datang dari Sabah. Ada apa? Di Sabah itu ada imra'ah tamlikuhum. Utiyat min kulli syai' walaha 'arsyun 'azim. Ada wanita yang menjadi raja mereka. Wanita ini memiliki segalanya. Masya Allah. Tahu dari mana hudhud? Dia bilang dia punya segala sesuatu, punya segalanya, punya kekuasaan, punya harta, punya pengikut, punya segalanya. Walaha 'arsyun 'azim, punya singgasana, istana singgasana yang besar, yang azim. Berita dari intelijen yang akurat disampaikan secara mendetail. Begitu. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Saya dapetin dia dan kaumnya, mereka semua bersujud kepada matahari selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia menyampaikan pemberitaan ini dan membawakan solusinya, bahwasanya harusnya mereka hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditugaskan untuk bawa surat. Ini semuanya dialog antara Nabi Sulaiman dengan seekor burung. Dan jangan heran kalau terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan hewan dan binatang.
Dan kejadian kisah ini ada di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Sulaiman bicara dengan burung. Kisahnya Nabi Sulaiman mendengar suara semut. Itu semut, komandannya dia panggil, ya wahai naml, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut-semut, masuk ke lubang kalian, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan para pasukannya tanpa mereka sadari. Ini kalam, ucapan yang penuh hikmah, ucapan dari semut yang penuh hikmah. Coba kalau kita yang begitu, mau ini mentang-mentang ini nabi, raja, sombong, mau nginjek kita sembarangan. Tapi lihat ucapan semut, dia berikan solusi kepada kaumnya. Masuk ke tempat kalian, masuk dulu sekarang, ya, jangan dialog, jangan bahas ini itu segala macam. Yang penting sekarang kita perlu bertindak cepat. Udkhulu masakinakum, buruan masuk ke tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Begitu, wahum la yash'urun, tanpa mereka sadari. Itu semut udah siapkan uzur. Kalau terinjak, mereka ini nabi, Nabi Sulaiman adalah nabi, dia nggak bakal menzalimi semut. Kalaupun ada yang terinjak dari kita, itu terjadi karena tanpa kesadaran mereka. Kalau mereka sadar, mereka nggak bakal menginjak kita. Masya Allah, semut aja bisa ngasih uzur kepada manusia. Nah kita ini harus bisa ngasih uzur kepada muslim lain, kepada orang lain. Jangan kalau ngelihat ada orang bikin jahat, udah penjahat, nggak ada baiknya, selama-lamanya dia orang jahat. Jangan begitu. Setiap orang yang jahat pasti ada sisi kebaikan yang dia punya. Dan juga ya maaf, tiap orang yang dianggap baik ya belum tentu semuanya baik. Man dzalladzi ma sa'agat wa man lahul husnu faqat. Siapa gerangan yang nggak pernah bikin salah, siapa gerangan yang perbuatannya baik semua, nggak ada. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi alaihi Jibrilu habat, kecuali Nabi Muhammad yang malaikat Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar suara, nggak taunya rusa manggil dia, disamperin oleh Rasulullah. Nggak tahu itu rusa diikat ke pohon. Nggak jauh di pohon yang lain ada seorang rupanya yang menangkap rusa tersebut, lagi tidur siang di situ. Maka Nabi nanya, ada perlu apa wahai rusa? Bilang, ya Rasulullah, saya ini adalah induk rusa, saya baru saja melahirkan anak-anak saya dan saya masih menyusui mereka dan mereka masih belum bisa cari makan sendiri. Ini udah tiba waktu makannya mereka dan saya tertangkap. Saya bingung mengkhawatirkan anak saya, tolong lepaskan saya untuk saya menyusui anak saya janji saya bakalan balik. Kamu janji kamu balik? Iya, ya sudah. Dilepaskan oleh Rasulullah, itu rusa pergi dan Nabi Muhammad nungguin rusa tersebut. Nungguin terus. Apa Nabi nggak ada kerjaannya apa? Kurang kerjaan apa Nabi Muhammad? Lah, kerjaan yang terbesar adalah rahmat kepada makhluk Allah. Memang itu profesinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman menunjukkan rahmatnya kepada makhluk Allah, dia berupaya tidak mau nginjak semut. Fatabassama dhahikan min qauliha, tersenyum dari ucapannya semut tersebut, bilang saya nggak bakalan injak itu semut. Nabi Musa dulu pernah digigit, bukan Nabi Musa, ada ahad Nabi minal anbiya, entah Nabi Musa atau lainnya, dia digigit sama semut. Ketika digigit semut, marah. Itu semutnya berasal dari pohon, itu semuanya pohonnya dan sarang-sarangnya dibakar. Terus Allah Ta'ala tegur, turunkan wahyu. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi tersebut, halla namlah wahidah. Yang gigit kamu cuma satu semut, kok yang kamu bakar rumahnya kamu pukul rata. Yang salah satu semut, ya kamu hukum satu semut aja. Jangan semuanya sesarang-sarangnya dibakar. Bukan gitu caranya. Ini terhadap semut. Jangan langsung menghakimi semuanya. Yang salah satu kok dihakimin semuanya. Alhasil Nabi Muhammad SAW nungguin itu rusa. Nggak lama setelah dia nyusuin itu rusa betul balik. Bilang, ya Rasulullah saya udah selesai, balik. Ketika dia balik diikat lagi oleh Rasulullah. Waktu diikat lagi ke pohon, yang punya rusa itu, pemburu itu terbangun dari tidurnya. Ngelihat Rasulullah dia terkejut. Ya Rasulullah, alaka hajah. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, ini rusa kamu. Iya, saya yang tangkap.
Nabi bilang dia punya anak-anak yang masih dia susui. Kalau kamu mau kebaikan, lepasin dia. Bilang, "Naam, saya lepaskan ya Rasulullah." Dilepaskan. Siapa yang ngasih syafaat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib." Begitu orang kalau udah tawasulnya sama Nabi Muhammad udah enggak salah jalan, udah benar. Itu dalam hadis sahih. Ada satu orang buta dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya buta." Nabi tawarkan, "Ya kalau kamu mau, kamu bersabar. Atau kalau kamu mau, ya saya doain biar kamu bisa ngelihat lagi, biar kamu bisa melihat." Dia bilang, "Ya Rasulullah, doain saya biar bisa ngelihat." Terus Nabi bilang, "Gini aja deh, kamu yang doa deh, saya ajarin doanya." Diajarkan doa. Bagaimana? Kamu ambil wudhu, terus kamu sholat sunnah 2 rakaat, udah gitu kamu doa habis sholat. Kamu doa, "Allahumma inni atawassal ilaika bi Muhammadin nabi rahmah." Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi rahmat. Terus kamu bilang, "Ya Muhammad, ya Nabi rahmat, inni atawassal bika ilallah." Wahai Nabi Muhammad, Nabi rahmat, aku bertawassul kepadamu, aku doa minta kepada Allah agar Allah mengembalikan mataku bisa ngelihat lagi. Dilakukan itu. Itu perawi hadis bilang, kami masih duduk di situ waktu Nabi ngajarin tuh orang. Tuh orang keluar, dia ambil wudu, dia sholat, dia balik, matanya udah ngelihat. Belum sempat selesai ini majelis, dia udah bisa ngelihat, sembuh, nggak buta lagi. Masya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu orang sahabat yang lain datang kepada Nabi Muhammad dalam sebuah jihad, dalam sebuah perang. Itu matanya terluka, itu terkena pukulan sampai matanya itu lepas, ya, itu matanya menggantung di pipinya. Terus bilang, "Ya Rasulullah, mataku." Dibalikin matanya oleh Rasulullah, ditiup matanya. Itu sejak ditiup sama Nabi, matanya yang ditiup oleh Nabi menjadi melihat terang jelas saat itu juga. Begitu bahkan matanya yang ditiup oleh Nabi Muhammad melihat lebih jelas daripada mata yang sebelah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang Nabi tempatnya rahmat, tempatnya kasih sayang. Ayo kita sayangi kepada sesama, terutama orang yang ditimpa musibah. Yang ditimpa musibah maksiat, kesihanin, doain. Jangan kita cemooh, bimbing dia. Begitu juga yang ditimpa musibah-musibah duniawi, itu juga mesti kita perhatikan. Insya Allah sebagaimana ini malam kita ngumpul di taman surga, Allah Ta'ala kumpulkan kita di surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dan dijadikan kita orang yang bertakwa, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara semut. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Semoga apa yang disampaikan guru kita menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda iklan berikut masih akan ada tausiah dari Habib Ahmad Jindan bin Salim bin Jindan. Tetap di Cahaya Hati Indonesia iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul tiada lain untuk mengungkapkan kebahagiaan kita, kegembiraan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berkumpul bersama-sama, yang hadir di sini sangat banyak sekali. Wa para malaikah juga ikut hadir bersama kita, membawa keberkahan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan kita membuahkan kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tatkala kita berkumpul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syair pujian yang kita ungkapkan untuk Rasulullah, dengan salawat yang kita panjatkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil kabar gembira, salawat kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Shallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap salam yang kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Rasulullah, didengar oleh beliau dan dijawab salam kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku agar aku menjawab salam orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, salam kita insya Allah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di malam hari ini kita sama-sama beruntung tatkala kita berkumpul bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dahulu ketika para sahabat ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu doa yang mustajab dari Allah melalui perantara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling mereka dambakan, yang paling mereka harapkan adalah kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Yang kami harapkan darimu ya Rasulullah adalah kebersamaan dengan engkau di surga nanti. Inilah yang paling didambakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga yang penuh kenikmatan, surga yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dirindukan oleh para sahabat, dirindukan oleh para aulia, tiada lain bukan karena kenikmatan yang ada di dalamnya, akan tetapi karena di dalamnya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini berkumpul tiada lain karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, yang mengenal kasih sayang satu sama lain di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, siapa mereka? Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad adalah orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, bukan hanya orang-orang yang sekedar bermimpi atau berangan-angan, tetapi mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang digariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jaga diri kita dari kebencian kepada sesama umat Islam, tebarkan kasih sayang, tebarkan kedamaian. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tatkala beliau masuk ke kota Madinah untuk pertama kalinya, yang pertama beliau tanamkan di hati para sahabatnya, di hati umatnya sekalian, beliau katakan, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam.
Beliau katakan, wahai manusia sekalian, ini ajaran Rasulullah, ini agama Islam yang indah, yang penuh kedamaian yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, wahai manusia sekalian, sebar luaskan salam, sebar luaskan ucapan salam, sebar luaskan kedamaian. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya sekalian, beliau katakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala amali idza amiltumuhu tahabbtum, qalu bala ya Rasulullah, qala afshu salama bainakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga sebelum kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan pernah dianggap sebagai seorang mukmin sejati di mata Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian saling menyayangi satu sama lain di antara kalian. Ingat, ini pesan Rasulullah. Ini sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menebar kebencian, mereka tidak beriman kepada Allah. Orang yang menebar kedengkian satu sama lain, perpecahan satu sama lain, tidak mengenal kasih sayang di antara umat Nabi Muhammad, dihapuskan keimanan dari dalam hatinya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tu'minu hatta tahabbu. Nabi Muhammad mengatakan, kalian tidak dianggap sebagai orang beriman di mata Allah sebelum kalian saling mencintai satu sama lain di antara kalian. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku ajarkan suatu perkara, apabila kalian jalankan maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, afsyus salama bainakum, sebar luaskan salam di antara kalian, sebar luaskan kedamaian di antara kalian. Inilah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan agar kita saling menyambung tali silaturahmi di antara kita. Wasilul arham, sambung tali silaturahmi di antara kita, di antara keluarga, di antara sahabat, di antara famili. Jangan kita putuskan tali silaturahmi karena hal-hal yang sepele yang tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Muhammad menegaskan di dalam hadisnya, innar rahmah la tanzil ala qaum fihim ghati'. Rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada sekelompok manusia di situ ada satu orang yang mutusin tali silaturahmi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ada satu orang mutusin tali silaturahmi, maka Allah enggak menurunkan rahmatnya. Ini benalu, ini penyebab bala, ini penyebab musibah, ini penyebab kehancuran yang menimpa umat saat ini. Tiada lain ketika manusia sekalian memutuskan tali silaturahmi satu sama lain. Kedengkian, kebencian ditebar di mana-mana. Ini penyebab turunnya bala. Ini turunnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sambung tali silaturahmi di antara kita. Saling kita memaafkan, saling kita memaklumi satu sama lain. Ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imut ta'am, bagi-bagi makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasulullah. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Nabi Muhammad. Keluarga Rasulullah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membagi-bagi makan, untuk memberikan sedekah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la tuhrimna ya rab khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana fadlan wa ihsana wa judan wa imtinana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah tadi pemaparan dari Habib Ahmad Jindan bin Salim bin Jindan. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok mulia yang harus kita suri tawadani, dan sebagai manusia beriman tentunya kita wajib mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan salawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. يا رسول الله لا إله إلا الله
penuh padang bulan padang kaya dino sing awe padang bulan padang kaya dino rembulan sing awe lengake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sallim ala wa maulana Muhammadin adada bi'ilmillah salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun kita berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Assalamu alaika ya sing tarik. Assalamu alaikum ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Allah ya Rasulullah. Rabbat aina ya syauqan فأتيت إلى حبيبي فهدى البهر فطار صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلم وبغار حراء تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول
aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepong mangko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi al-bariyya nadara خير البرية نظرا شكرا ما أنت كنز العتية ما أنت كنز العتية خير إني محب بذكر أحمد إني محب بذكر أحمد بشر محبا يا سيدي ولو برؤيا بشر محبا يا سيدي ولو برؤيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية إنسان نبي محمد إنسان terbaik Nabi Muhammad wajahmu indah bagaikan bulan purnama wajahmu indah bagaikan bulan purnama khairal bariyah سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب ما كتواصفا سكرك بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا الأرى ترضانا وحضرت به حبسي اغفر لنا يا نحن الكرام فما أتى أنا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب قد وصفا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Allahu Allahu Allah Allahu قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي مالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي حاجة في النفس يا رب فاقضينا يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لوطها وشوادي على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارو الألفاظ على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارو يا مهيمن يا سلام يا سلام أرينا وجهال حبيبي في المنام يا مهيمن يا سلام يا سلام أرينا وجه الحبيب في المنام وأدم يا ربي وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام وأدم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوفى سلام من سكن طيبا وخيم في زرود البصنا الله أنا زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم أكرم الخلق خلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا العام يا همة سادة الأقطار أدينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله له جاء عند الله إلا المسيء قد جاءت لذنبي تغفرون سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي الله عبد القادر الجيلاني حبيب النبي محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمد الأول جمد الآخر رجب شعبان
الإسلام itulah nama 12 bulan Islam. Sayyidina Nabi, 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 Sayyidina عليه Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Abdul Qadir Al-Jilani, Habibin Nabi. ilaha illallah, la 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 ilaha ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا صلوا على خير الأنام المصطفى البدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا هنانا 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 ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا هنانا Ya pemirsa Cahaya Hati Indonesia, bisa kita lihat ratusan jamaah serentak mengikuti lantunan sholawat dari guru kita Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Jangan kemana-mana karena setelah jeda iklan berikut ini Cahaya Hati Indonesia masih akan kembali tetap di iNews. Dan bulan padangnya bayarino rembulan se padangnya rembulan se awe 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 gelengake aja turu sore kene tak citani kanggo sepo mangko sore kene tak citani kanggo sepo mangko sore Allahumma salli wa sallim ala salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa سلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
salatan daimatan bidawami merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. Tetap cinta Indonesia. Bulan padang yarino, bulan sing awe. Aja padha turu sore, kene tak didani kanggo seko mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah hadir, kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, kepada Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, kepada Habib Ahmad Jindan bin Salim bin Jindan, beserta guru-guru besar lainnya yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa hari ini, ditambah solawat yang mendamaikan hati. Untuk itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum pamit, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Twitter @chi_inews, juga di Instagram @cahayahatiinews. Akhirnya saya Diki Sanjaya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah. Al-Madan ceng tarik Allah Al-Madan Ya Habib Allah Al-Madan Allah Al-Madan Ya Habib Allah Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisam al-madan Ya Rasul Allah al-madan Ya Habib Allah وَتُرِمِ الْأَرْوَاحَ مِلَّا بِلِقَاءِ خَيْرِ الْأَنَامِ وَبَلِغِ الْمُخْتَارَ عَنَّا مِنْ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ المدى يا رسول الله الله المدى يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد 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 مدد
يا حبيب الله سيدي الله أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله مدد الله يا مدد مدد يا رسول الله مدد 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 الله مدد 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 يا حبيب الله يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج